mursyid yang memberikan irsyad. Ya, bukan hanya sekedar ulama yang berpandai dalam usul fiqh atau sekedar ulama yang pandai dalam konteks lughah, tetapi ulama yang mampu memberikan irsyad. Irsyad itu semacam apa? Bimbingan. Bimbingan untuk apa? Menuju Allah. Melalui siapa? Rasulullah. Lah Rasulullah melalui siapa? Warasahnya al-anbiya. Ya, siapa warasatul anbiya? Al-ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tasawuf TKI News. Insyaallah hari ini sangat spesial sekali karena kita dari tim podcast Tasawuf TKI News sedang berada di Zawiyah Ar-Raudhah. Dan hari ini kita spesial karena kita menghadirkan Bapak Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis. Beliau adalah khodim dari Zawiyah Ar-Raudhah. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang banget Pak Kiai bisa hadir di Zawiyah Ar-Raudhah. Alhamdulillah. Sebetulnya ada pertanyaan juga sih yang banyak beredar di masyarakat nih Pak Kiai. Di Indonesia ini kan muslimnya itu terbanyak sedunia gitu ya. Majelis taklim banyak gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang membedakan antara majelis taklim dengan zawiyah? Gitu. Iya. Makasih Mas dan seluruh kru daripada TKI News ini ya. TKI News apa Jatman ini? TKI News. Mas Saiful. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulikal nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi pertanyaan terkait dengan apa yang membedakan zawiyah maupun dengan majelis taklim maupun kalau di tempat lain di Sumatera itu dinamakan surau. Atau kalau di Aceh itu dayah. Jadi zawiyah itu adalah kalau secara lughawi, secara bahasa itu kan istilahnya pojokan. Pojokan. Zawiyah itu kalau secara artikulasi bahasa, secara lughah itu artinya pojokan. Tapi namun secara istilahiyah, zawiyah itu adalah sebuah sentra ruhani, tempat di mana diajarkannya seluruh tatanan syariat. Namun lebih pada penekanan khusus kepada alam sufiyah. Atau dikatakan diajarkan nilai-nilai tasawuf. Atau lebih tempatnya adalah tempat pojokan. Atau kalau sekarang istilah lebih keren tempat nongkrongnya. Kalau nongkrong itu ada nongkrong itu kopi ya, tapi ini adalah nongkrong rohani. Jadi zawiyah itu adalah media untuk sarana berkumpul bagi para muhibbin. Namun apa yang membedakan dengan majelis taklim yang lainnya? Yaitu lebih pada kesan amaliyah tasawuf yang sudah terkonsentrasi dengan tarekah. Seperti kita pahami, kalau majelis taklim, majelis zikir ya semuanya ngaji, taklim, ya zikir. Apa di zawiyah enggak ada taklim, full malah full taklim. Full zikir. Tapi yang membedakan kalau sudah dinamakan zawiyah, dan ini istilah yang belum populer di masyarakat Nusantara. Kalau di Aceh zawiyah itu jadi dayah. Nah, kalau di Sumatera Barat, Riau, zawiyah itu jadi surau istilahnya. Namun di Jawa istilah zawiyah itu jarang sekali kita dengar ya, baru era-era akhir ini saja. Jadi zawiyah itu lebih banyak dikenal di daerah Maghribil Aqsa, yaitu di daerah Maroko, Aljazair, kemudian sepenanjung Afrika Utara, Tunisia ya. Kalau di daerah Hijaz jarang dinamakan zawiyah. Kalau di Yaman dinamakan ribat ya, ribat ya. Jadi itu. Jadi zawiyah sama seperti kegiatan majelis taklim dzikir, namun ada kekhususan ciri khasnya bahwa ketika disebahkan dia zawiyah berarti dia di dalamnya ada manhaj tariqah yang khusus, yang diikat, yang memiliki sana tersambung, yang di situ dihidupkan
nilai-nilai tasawuf, dihidupkan ajaran-ajaran tasawuf. Zawiyah kata lain adalah madrasah tarbiyah, madrasah pendidikan bagi sang pencari jalan menuju hak, yaitu seorang salikin. Nah, itu rata-rata di zawiyah. Jadi ya membedakannya ya kira-kira. Ya. Monggo. Kalau Zawiyah Ar-Raudhah ini Pak Kiai, ini silsilah tarekatnya kemana saja Pak Kiai? Kalau Zawiyah Raudhah itu awal diterima dan kemudian mendapatkan amanah itu adalah di tarekat Syadziliyah. Lebih kepada Syadziliyah pada awalnya, dan menerima kurang lebih ada 6 sanad dari Syadziliyah sendiri. Namun secara garis besar Darqawiyah, Syadziliyah. Kalau lebih spesifiknya Siddiqiyah, Darqawiyah, Syadziliyah. Namun juga menerima Jazuliyah, Syadziliyah. Namun juga menerima Nasiriyah, Syadziliyah. Namun juga menerima daripada Hashimiyah, Syadziliyah. Ada sekitar 6 jalur. Namun yang kita yang kita sampaikan kepada muhibbin lebih banyak mengambil tarekat, yaitu secara umum tarekat Syadziliyah. Kemudian yang kedua, karena adanya mandat dan adanya guru kita Mursyidul Kamil, yaitu Syekhuna Muhammad Fadil Al-Jilani hafizallahu taala, kemudian diberikanlah kita mandat sanad daripada tarekat Qadiriyah. Jadi di sini ada 2 tarekat, Qadiriyah dan Syadziliyah. Qadiriyah dan Syadziliyah. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak Kiai, ini Zawiyah waktu pertama kali didirikannya tahun berapa, dan pada saat itu ceritanya seperti apa Pak Kiai? Zawiyah ini semula kantor ya, kantor aktivitas bisnis yang saya miliki, yang saya kelola. Namun di 5 tahun terakhir berubah menjadi Zawiyah semenjak diminta oleh guru kita Syekhuna Yusri Rusti Syekh Jabal Hasani hafizallahu taala, diminta oleh Syekhuna Al-Fadil Sidina Maulana Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Al-Gumari hafizallahu taala, dan para masyayikh lainnya, Syekh Idris Al-Fihri Al-Fasi, untuk meneguhkan daripada pengembangan intisyarut dakwah thariqah. Nah, kemudian berubahlah ini menjadi semacam titik kumpul bersamalah para muhibbin, para pecinta, khususnya di jalan tasawuf, di jalan tarekat. Ya kurang lebih sudah 4 tahun ya. 4 tahun ini berjalan. Dan ini terbuka untuk semua ikhwan thariqah berarti Pak? Oh iya, karena kita itu sebenarnya gini ya, Mas Saiful ya. Banyak sekali pemahaman turukus sufiyah, pemahaman daripada manhaj turukus sufiyah. Tarekat ini ibaratnya madrasah. Sebelum saya lanjut ke sana ya, banyak orang tidak memahami tarekat, orang tidak memahami zawiyah, seolah-olah kelompok yang eksklusif. Padahal zawiyah itu base-nya rahmatan lil alamin. Semua unsur bisa masuk, bisa mengambil akhdul ilm daripada kita, ahdus sanad. Karena Zawiyah Raudhah bukan hanya identik dengan tarekat. Ya, sekali lagi bukan hanya identik dengan tarekat atau sanad tarekat. Di sini ada guru kita Kiai Ahmad Marwazi Al-Badawi Al-Maki hafizallahu taala, murid dari Musnidul Asr Sidina Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, Musnidul Asr Musnidul Dunya radhiyallahu taala an, yang kalau bisa dicek secara sanadul ilmu hadis maupun kulul funun itu berpuncak pada Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Fadani. Bahkan kayak saudara kita akhina Ustadz Abdul Somad hafizallahu taala itu juga berkunjung silaturahim, mengambil sanad. Jadi bukan hanya sanadut thariqah, tapi di sini ada merupakan pengembangan daripada intisyaru ulumul islami, dirasa islamiyah, namun bisnya itu sanad. Apakah sanadul ilmul hadis maupun sanad thariqah. Jadi Zawiyah Ar-Raudhah
maupun thariqah itu. Ini perlu pemahaman ya thariqah. Thariqah itu tidak hanya identik dengan zikir. Sebuah thariqah itu layaknya seperti madrasah. Thariqah itu layaknya seperti madrasah. Ya madrasah pada umumnya. Iya. Namanya madrasah itu perlu guru. Betul. Namanya madrasah perlu murid. Betul. Namanya madrasah perlu tempat fasilitas. Betul. Ya, apakah fasilitas yang sifatnya fisik, bangunan atau virtual hari ini? Ya. Ya, semua minimal dengan Zoom channel meeting. Itu semuanya punya media tempat. Kemudian yang namanya sekolah madrasah itu juga punya kurikulum. Punya silabus. Yes. Kalau nggak punya kurikulum, nggak punya silabus, repot. Namun karena ini zawiyah lebih banyak kontemplasi rohania, maka sajian silabus utamanya adalah zikir. Ada mujahadah, ada riyadhah dalam konteks suluk. Semacam itu. Kemudian setelah ini yang paling utama, ya ini juga disampaikan. Sekolah yang teregistrasi mendapatkan akreditasi A itu mempunyai surut. Nggak bisa sekolah baru langsung dapat akreditasi A. Harus ada 4 tadi, ada guru, ada murid, ada fasilitator, ya, ada fasilitas. Yang keempat ada silabus sebagai maraji', sebagai sandaran untuk belajar. Yang utama yang terakhir, sekolah ini sekolah terlisensi atau tidak. Nah, lisens itulah yang kemudian membedakan dengan majelis yang lainnya. Apa? Sanad. Sanad itu kadang-kadang juga hati-hati. Ada sekarang orang baru bai'ah mendapatkan sanad langsung mendirikan zawiyah menganggap dirinya syekh atau ini juga berbahaya. Nah, nanti kita bincang mungkin nanti di sesi yang berikutnya apa yang dinamakan sanad. Apakah cukup sambung dengan guru kemudian dia ditalkin dengan kalimat thayyibah, ya, kalimat taqwa sampai kepada libasut taqwa. Itu nanti kita bisa bahas itu. Karena orang kadang-kadang memaknai la ilaha illallah nafi wa isbat itu hanya sekedar la ilaha itu nafi, isbat illallah hanya seperti itu. Nah, itu nanti perlu menjadi bahasan yang menarik. Ya, jadi ikhwafillah, ini yang menjadi tekanan sanad, lisens. Nah, kalau nggak ada lisens, ya jadi sekolah abal-abal itu. Apakah lisens dari Dignas ataukah lisens dari yayasan, misalnya Al-Azhar mau buka cabang di Cipondoh misalnya. Oh, ini Azhar mana ini? Azhar Kebayoran atau Azhar-Azharan ya? Atau Azhar Universitas Kairo. Nah, punya lisens, punya mandat. Mandat itu pun macam-macam. Oh, baru sekolah SD dulu. Mandatnya baru sekolah dasar, mandatnya SMP, mandatnya SMA, mandatnya sampai university completely. Tapi juga nanti ada ISO-nya itu, ada akreditasinya. Ini sama seperti itu. Jadi cuma penekanannya zawiyah, thariqah, sufiyah mempunyai komplit itulah. Seseorang murid dianggap nanti lulus, oh baru bisa mendapatkan ijazah. Oh, kita kayak sekolah itu loh. Ada yang sekolah kadang-kadang bolosan, ada yang kadang-kadang sekolah itu aktif tapi nggak terlalu pinter, ada yang pinter cerdas tapi nanti lulus macam-macam profesinya. Nggak semua anak yang di pesantren itu jadi kiai. Ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi tentara, sama seperti di sini. Namun penekanannya silabusnya seperti apa, ya tentunya berbeda dengan silabus madrasah umum. Tentunya berbeda dengan silabus daripada sekolah-sekolah yang agama. Oh, tentunya sanad itu tidak hanya sekedar lisans. Sanad itu tidak hanya sekedar urutan guru, tapi di dalam sanad ada anwar, ada cahaya antara guru kita yang mulsalsalat bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya ada dikatakan oleh Ibnu Mubarak apa? As-sanad al-isnad minaddin. Laulal isnad laqala man sya'ama sya'a. Dan itu yang terjadi pada hari ini. Tapi jangan hanya sekedar mendapatkan sanad.
Orang sekarang banyak mengejar sanad, tetapi tidak mengerti hakiki sanad. Sanad hanya berlembar dalam lembaran yang sifatnya terurut dari guru ke guru, tetapi tidak mengenal guru secara hakiki, yang akhirnya tidak mengenal hakikah daripada Rasulullah SAW. Lah itu yang ditekankan di tarekat, bukan dalam sisi zahir, tetapi dalam sisi batin. Al-ilmu ilman, zahiran wa batinan. Lah kita menggabungkan ilmu zahir, ilmu batin. Jadi tidak benar kalau tasawuf itu hanya ilmu batin. Ya, tidak betul. Karena ahli tasawuf, guru-guru kami mengajarkan, terutama dari Sada Gumari, itu beliau adalah ahli hadis. Apalagi Sidi Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Gumari, mujtahid. Namun laku perilakunya adalah seorang sufiyah. Sidi Abdul Aziz Muhammad Siddiq Al-Gumari radhiyallahu ta'ala, beliau ahli hadis, ahli naqd. Ya, Sidi Abdullah, namun dalam perilakunya, dalam geraknya, beliau ini adalah seorang sufiyah sejati. Itu kira-kira. Ya. Ini langsung saja Pak Kiai, bagaimana sanad yang hakiki tadi yang Pak Kiai sebutkan itu? Jadi sanad hakiki itu bukan hanya sekedar lembar syarat, misalnya saya mendapatkan daripada Maulana Syekh Abdul Mun'im, atau Syekh Abdul Mun'im mendapatkan dari ayahandanya Sidi Abdul Aziz, Sidi Abdul Aziz mendapatkan daripada ayahnya Sidi Muhammad, Al-Imam Sidi Muhammad bin Siddiq Al-Gumari radhiyallahu anhu. Kemudian daripada Sidi Muhammad Ibrahim Al-Fasi, terus menerus kepada Sidi Maulal Arabi Darqawi, sambung kepada Sidina Abil Hasan Al-Syadili, sambung kepada Sidi Abdul Salam Masyi, sambung sampai kepada Sidina Hasan ya alaihi salam, sambung kepada ayahnya Babu Madinatul Ilm Sayyidina Ali, dan kepada Madinatul Ilm Al-Haqiqiyah Al-Muhammadiyah, yaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar urutan ya akhi, tapi adalah di situ ada transformasi. Nah itu yang penting. Jadi sanad itu bukan hanya sekedar urutan, tetapi yang penting adalah transformasi. Nah transformasi itulah yang di dalamnya ada energi, ada ruhaniyah, ada energi. Nah energi itulah yang mengikat. Ingat ya bahwa tidak ada gerak-gerik semua di muka bumi ini kecuali adalah atas izin dan atas takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menggerakkanmu. Namun menggerakkan secara menjaga tradisi yang suci sebagai warasah Rasulullah SAW, itulah para syuyukh. Karena al-ulama warasatul anbiya. Namun yang menjadi tekanan warasah ini al-anbiya yang mana? Nah, indah sufiyah, pendapat orang-orang sufiyah, itulah yang dinamakan mursyid. Mursyid yang memberikan irsyad. Ya, bukan hanya sekedar ulama yang berpandai dalam usul fiqh atau sekedar ulama yang pandai dalam konteks lughah, tetapi ulama yang mampu memberikan irsyad. Irsyad itu semacam apa? Bimbingan. Bimbingan untuk apa? Menuju Allah. Melalui siapa? Rasulullah. Lah Rasulullah melalui siapa? Warasahnya al-anbiya. Ya, siapa warasatul anbiya? Al-ulama. Lah ulama apa? Inilah yang kemudian dalam pendapat kaum sufiyah, ahluturuqus sufiyah, itu yang dinamakan mursyid. Jadi sanad hakiki itu adalah sanad yang tersambung. Makanya syarat untuk menjadi seorang yang bisa mendapatkan mandat menjadi mursyid itu adalah atas izin Rasulullah SAW. Mungkin agak sedikit rumit ya pada dunia yang materialisme, tapi itu yang terjadi. Tidak akan mungkin seorang guru ya akan melanjutkan mandat ya dalam konteks irsyadut turuqus sufiyah atau dalam ajaran-ajaran tauhid yang murni, yaitu untuk perjumpaan menuju Allah, kalau dia tidak mendapatkan mandat. Seperti warasah, waris, ilmu waris. Ya, ilmu waris itu bagaimana? Anda pelajari ilmu waris itu seperti mana? Kita punya rumah satu, meninggal, anak saya 5 misalnya. Ya enggak semua dapat, satu orang kan enggak mungkin dapat satu rumah, dibagi itu menjadi 5 bagian dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk warasah. Hari ini harus menjadi iktikad kita bahwa Rasulullah sudah selesai, tetapi ajarannya, agamanya, sunnahnya itu akan tetap hidup sampai nanti akhir zaman. Nah setiap akhir zaman ya
menuju akhir zaman, ya, continuity, keberlanjutan, ya, sifatnya sustainable. Dia itu berkelanjutan terus karena warosah itu akan hidup. Karena makna rahmatan lil alamin secara hakiki itu tidak ketika Rasulullah saja. Sebelum Rasulullah, ya, dilahirkan secara zahir, ya, masih berupa nur, sampai nanti yaumil kiamat, sampai tidak ada lagi di bumi ini yang mengatakan Allah, 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 ya, maka rahmat itu terus menerus. Namun yang namanya rahmat itu kan energi, saya bilang tadi. Lah energi kan harus ada yang mewadahi. Mana ada misalnya lampu, cahaya, listrik. Misalnya lampu nih akan bisa terang nih kalau nggak ada bolamnya. Kan lucu nanti tiba-tiba ada listrik, ada lampu, nggak ada bolamnya. Butuh media kan. Betul. Untuk bisa merasakan rahmatnya Allah itu kan butuh media. Termasuk warosah, ajaran tadi. Jadi makanya para ulama sufi itu mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, tolabul ilmi faridah. Oh, nari ilmu itu wajib. Kalau indah fuqaha, indah lil awam, orang-orang awam kita selalu diajarkan belajar. Tapi indah sufiyah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu apa? Mencari ilmu itu diwajibkan apa? Ilmu yang bisa mengenal Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak engkau bisa diciptakan kecuali engkau mengenal kehambaanmu. Lah mengenal kehambaanmu itu, di sesi-sesi yang lain di sini kan udah dibahas Islam, iman, ihsan ya. Nah, itulah yang ditekankan. Jadi salsalah yang hakiki ya, atau dikatakan salsalah dhahabiyah, atau istilahnya rantai emas. Emas itu juga macam-macam, Mas. Oh, iya. Saya pun ada yang 24 karat. Betul. Ada yang 22 karat, ada yang 18 karat, ada yang mas turiman, mas-masan, ada mas kuning sari. Nah, makanya hati-hati untuk mencapai yang 24 karat itu, Masya Allah. Ya, untuk mencapai yang 22 karat itu udah luar biasa. Asal jangan mas turiman tadi ya, karena ada dapat kuning sari. Kalau masih 18 masih lumayan lah ya, bisa masih dijual ya, digadekan. Nah, istilahnya penggadean bisa nerima ya. Jadi kalau menurut Sayyidina Abil Hasan Al-Syadzili radhiyallahu ta'ala, jika engkau bertemu seseorang itu mengajarkan mengenal Allah, namun dia tidak memayahkanmu, itulah mursyidmu. Jadi ketika engkau, Mas Saiful, ikhwan yang lain, ketemu seorang, ya, disuruh wiridan 10.000 kali, ya apa ya, sibuk sama wiridnya tapi nggak mengenal Allah. Wah, itu belum mursyid yang kamil. Mursyid yang kamil itu kalau Mas Saiful dikasih wiridan 10 kali langsung kenal Allah. Nah, itu mursyid yang kamil itu. Paham ya? Ya, itu salah satu isinya. Jadi sanad itu dari guru-guru ke kita, ya tadi namanya warosah. Warosah itu tidak bisa persis 100%. Emas itu ya tadi ya terbilang banyak ya. Nah, termasuk daripada kita mewarisi. Namun intinya sanad, orang yang dikasih mandat, ya, itu kaitannya nanti dengan ijazah. Nah, ijazah itu ada yang lulus macam-macam ya. Komlut, summa komlut, excellence, iya macam-macam ya. IP-nya 2,7 ya lulus lah pokoknya. Ada yang 3 ya lulus. Wah, ada yang 3,9. Nah, macam-macam juga termasuk seperti itu ya. Jadi apa yang ada di birokrasi keduniaan itu sebenarnya ada juga birokrasi ketuhanan itu. Jadi itu ya namanya pancaran ya, tak jaliyat ya. Hakikinya itu semua kepada Allah Ta'ala. Jadi sanad yang hakiki adalah sanad yang menghantarkanmu kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya sanad, tapi sanad itu tidak menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut dipertanyakan. Sanad itu adalah salah satu yang bisa menghantarkanmu kepada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita bahas itu ma'rifah itu bukan tujuan, itu masih hanya fase itu. Ya, sampai nanti menjadi muwahhid itu. Itu. Silakan.
Ya, ini menarik sekali sahabat TK News bincang bersama dengan Khadim Zawiyah Ar-Raudhah yakni Bapak Kiai Muhammad Daniel Nafis. Namun sayangnya waktu juga yang terbatas. Nanti kita akan lanjutkan pada Sabtu mendatang. Jadi jangan lupa tetap saksikan podcast Tasawuf dari TK News dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Oke, sambung.